podcastnya saya, dan hari ini saya membawa narasumber dari Pondok Pesantren Mad Al-Ihtisham. Karena di sini saya akan mewawancarai. Kamu umur berapa? Saya umur 12 tahun. Nah, pas banget kan, karena saya mendapatkan tugas dari Miss Nulis itu dari umur 12 sampai 21 tahun. Jadi di sini kita mulai soalnya ya guys ya. Kita mulai wawancara ke dianya. Jadi pertanyaan yang pertama sih, menurut kamu masa remaja kayak umur 12 sampai kamu nanti umur 21 itu lebih banyak senangnya atau banyak ribetnya? Kalau soal senang sama ribet sih dua-duanya sama ya. Senangnya banyak, ribetnya banyak. Kalau senang masa remaja itu udah dibebasin segala hal, misalnya mau keluar ini boleh, itu boleh, atau mau skincarean boleh. Cuman ribetnya ya membagi waktu aja sih, nggak sama sekolah, sama main. Sekarang soal yang kedua, kata orang masa remaja itu dibilang masa labil. Kalau Zizi perasaannya gimana? Apa benar kata orang jadi itu labil atau gimana? Bener sih, tapi emang itu harus distabilin Mbak, karena kalau kayak gitu pasti nggak baik. Takut dibawa sampai besar. Oke. Terus, benar nggak Zizi itu bingung kalau Zizi harus suruh milih yang benar sama yang salah dalam suatu hal? Sebenarnya bingung sih Mbak, tapi kita kan dalam hidup kan punya prinsip sendiri ya, jadi ya untuk menentukan kayak gitu sudah. Terus, kalau semisal temen Zizi ada temen Zizi ngajak ke hal yang nggak baik, biasanya menurut Zizi gimana? Biasanya tanggapan Zizi ke temen Zizi itu gimana? Menegurnya Mbak, menegur kayak jangan kayak gitu, mending kita yang kayak gini aja. Kalau dianya nggak sependapat sama saya, ya udah sayanya mending yang menghindar dari dia. Oke. Menurut Zizi seberapa besar pengaruh temen dan lingkungan ke sikap Zizi? Karena kan Zizi di pondok, jadi berhari-hari, bertahun-tahun sama temen, gimana? Besar sekali Mbak, benar-benar mempengaruhi. Tapi ya kembali lagi ke diri kita sendiri, harus memegang prinsip-prinsip. Terus, Zizi pernah nggak Zizi males banget beribadah? Pernah. Pernah. Terus pengalaman kecil yang bikin Zizi itu ngerasa lebih dekat sama Tuhan tuh apa? Biasanya kalau saya tuh sudah kayak merasa banyak dosa, banyak masalah, langsung kita macam-macam. Cara paling gampang biar tetap ingat sama Tuhan tuh gimana sih? Kan selalu bersyukur dalam keadaan apapun sih Mbak. Bersyukur udah diberi kesehatan sekarang, itu selalu ingat. Kalau Zizi mau ngasih tips nih biar teman-teman tahu supaya anak-anak yang seumuran Zizi itu sekitar 12 tahun itu bisa lebih baik secara sikap dan spiritual, Zizi mau bilang apa? Tipsnya buat yang umur masih remaja segini, semangat belajarnya, jangan pernah putus asa, karena umur-umur segini tuh emang harus benar-benar fokus untuk menjalani masa depan berikutnya. Harus fokus belajar, menurut apa kata orang tua, dan harus memegang prinsip sendiri dalam hidup, karena pasti masa remaja itu masa yang bingung mau kemana arahnya. Sebutin satu kata yang bisa menggambarkan perjalanan Zizi dari Zizi bayi sampai Zizi umur 12 tahun masuk masa remaja ini. Satu kata. Kenapa kuat menjalani Iya, semuanya? iya, coba satu kata. Misalkan ribet Mbak kayak gini atau gimana? Menurut Zizi gimana? Sulit sih Mbak. Sulitnya? Tapi sulitnya itu apa ya? Menghadapinya itu sulit Mbak, tapi kalau ada support dari orang tua, teman, pasti lebih mudah. Karena support itu penting ya sih ya. Sebutin bukan. Kadang remaja itu kan suka bandingin diri sendiri sama diri orang lain. Kamu pernah nggak kayak gitu? Pernah Mbak, pasti. Apalagi di sini lingkungannya pondok, Zizi ngelihat mungkin ya, ngelihat orang ini lebih Pernah. unggul di ini lebih unggul di ini, mungkin pernah ya. Bahkan sama adik sendiri. Adik sendiri. Kalau lagi minder biasanya ngatasinnya gimana sih? Kalau lagi insecure minder kayak gitu? Biasanya ngomong sama diri sendiri dan evaluasi sendiri sih Mbak, sama diri sendiri.
ada nggak momen ketika Zizi itu merasa lebih dewasa dari umur Zizi sebelumnya? Ada sih Pak. Ada ketika Zizi sedang melakukan apa? Biasanya menengahkan permasalahan temen. Kalau temen lagi berantem bisa nengahin gitu. Kalau Zizi lagi ada masalah, biasanya Zizi cerita ke teman, saudara, keluarga atau dipendam diri sendiri. Keluarga Pak, orang tua pasti nomor satu Pak ya. Menurut Zizi, keluarga itu punya peran penting nggak dalam perkembangan moral Zizi? Penting sekali Mbak, keluarga, lingkungan itu penting banget Mbak buat mendampingi tumbuh kembangnya kita. Penting Mbak. Kalau ini spiritual ya Zizi, kamu lebih ngerasa deket sama Tuhan itu pas lagi seneng atau pas lagi susah? Pas lagi susah. Pas lagi itu Tuhan itu Maha Pengampun ya. Terus ada nggak sosok panutan yang bisa dijadikan contoh dalam hal moral atau spiritual? Kalau panutan, saya sih Pak, panutan saya itu selalu orang tua saya. Orang tua ya. Katakan orang tua. Kalau dikasih kesempatan balik lagi ke umur 11 tahun, 10 tahun atau pas Zizi kecil, apa hal yang pengen kamu ubah? Mau lebih mengenal tentang diri sendiri. Karena sampai sekarang udah mengenal apa belum terlalu mengenal? Masih berusaha mengenal. Masih berusaha. Karena sejatinya aku juga belum mengenal diri sendiri, Iya. susah. Susah emang. Lebih susah mengenal diri sendiri dibandingkan diri orang lain. Iya benar. Apa tantangan terbesar kamu sebagai masa remaja sekarang ini? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar sih masa depan tuh harus benar-benar saya raih Mbak. Kayak susahnya itu berjuang. Kalau 5 tahun ke depan Zizi dengar rekaman podcast ini, kira-kira harapan kamu buat diri kamu sendiri itu apa? Harapan aku Mbak, aku pengen sukses. Coba kamu bilang kayak gini, halo Zizi di masa depan, kayak gitu. Halo Zizi di masa depan, semoga gimana nangis Mbak? Gak apa-apa coba. Semoga kamu nanti di sana sukses, selalu bisa bagian orang tua. Bisa. Amin. Bisa ke negara apa aja yang kamu mau, bawa orang tua. Semoga kamu di sana pintar, jadi orang sukses, jadi orang bermanfaat bagi keluarga dan semuanya. Oke, mungkin itu ada yang bisa aku tanya ke narasumber kita kali ini. Semoga harapan-harapannya tercapai.